nggak ada yang nyaut. Yang ketiga kalinya tuh pintu WC tuh bah, tiba-tiba dor, oh, kaget langsung kan. Pintu tadi. Pintu WC tuh. Jadi aku mau buang air besar tuh nggak jadi. Iya. Aku ambil lagi. Habis itu tidur. Pokoknya setiap malam tuh ada gangguan. 1 bulan setiap malam, Mas. Setiap malam gangguan, orang menangis lah, ada yang teriak setiap malam tuh. Tapi sebelumnya Udah teriak. Yang menumbang kayu besar kan, numbang, wah, begitu numbang, begitu jatuh pokok besarnya itu udah teriak dari atas, teriak, tolong, 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 dia bilang. Aku lari bertiga nih, lari bertiga, naik ke atas. Rupanya si ngawur ini ininya putus. Hah? Putus dihantam sama pokok yang tumbang itu. Putus, ini kejepit. Ini kan kayu, ini kayu pokok besar. Terus pokok yang numbang ini kan lari ke sini. Posisi yang ngawur itu, posisi orang yang ngawur tuh berdiri di depan pokok ini. Ininya putus nih. Sini. Dua, Mas. Dua-duanya putus. Putus langsung. Kok bisa putus itu, kena pohonnya? Ya kena pokoknya, kena pohon yang ditumbang itu. Ya posisinya masih begini pokok itu. Jadi badannya ini masih terjepit sama pokok, tapi kakinya itu sudah terlepas. Putus. Ya, Mas, udah. Darahnya ya banyak. Ya, Mas, darahnya itu ya banyak karena kakinya sudah geletak di tanah, tapi orangnya dadanya masih ketimpa pohon. Kejepit. Tapi ininya sudah putus. Sudah digeletak di tanah. Geletak dia. Tapi masih hidup, Mas? Ya mati di tempat orangnya. Orangnya mati di tempat. Bilang, ini tidak wajar sudah. Bilang temanku, dia mau kasih mati senso. Jadi alat-alat sensoku itu masih di bawah. Jadi aku duduk, gimana sudah ini, ku bilang. Ya enggak tahu. Itu yang tadi teriak minta tolong itu, ya kena itu sih. Yang mati itu, yang ngawur itu. Orang yang ngawur ya, sembrono ya. Padahal jaraknya jauh itu, sekitar 7 meteran dari lokasi numbang. Tapi kan kok bisanya itu pokok itu lari ke sana. Ibaratnya kayak gitu kan, dia di belakang. Jadi yang numbang itu di samping. Terus pokok itu begitu ditumbang lari ke belakang. Jadi nyondol yang si ngawur itu. Langsung ya putus. Pokoknya seginilah putus ini. Jadi kakinya tergeletak di tanah. Orangnya mati tempat. Orangnya masih duduk begini. Duduk. Karena kejepit, posisi kejepit kan, sama kayu kejepit. Jadi ininya nih kejepit, tapi kakinya itu sudah di tanah. Di tanah. Ada banyak makan korban, sudahlah kita sudahin aja, berapa digaji ya sudah, terima aja, dia bilang. Jadi orang baru 2 ini, ya aku pun kayak udah sanggup sudah di sini. Banyak yang terjadi yang nggak wajar ya? Nggak wajar lah kayak gitu. Semenjak dia mati si ngawur ini, banyak terjadi yang nggak wajar gitu. Terus gimana nasibnya yang kakinya putus tuh, Mas? Ya istilahnya kita kuburin juga di tengah hutan. Di lokasi lah, tapi lokasi jauh sudah. Berarti masa bawa kakinya? Istilahnya, tapi dikumpulin jadi satu. Terus dimasukin di karung. Iya, di karung, karena kan kita bawa karung. Di lokasi itu bawa karung. Lokasi apa? Karung alat-alat bawa itulah. Senso apa, jadi kan kita bawa karung, masukin di situ jadi satu. Iya, bawa ke mes. Emang tega masa pakai karung sih? Ya mau bagaimana, masa kita mau pikul satu-satu yang nggak mungkin kan? Iya, masa bawa satu persatu kan nggak mungkin ya? Mungkin, jadi kita masukin dalam karung, pikul. Pikul orang 2, yang baru-baru itu yang mikul.
Aku bukannya ndak mau mikul, cuman kan nggak sanggup. Bau anyirnya itu, bau darah itu nggak sanggup. Berarti masukin karung tiket nih. Di oh enggak Nggak tiket. dikat karena kan kakinya itu nyelonjor ke Iya, atas iya. kan. Jadi kalau kepalanya itu memang tertutup Iya, iya. sama karung, tapi kakinya itu yang masih Di atas ya. kayak begini-begini, Iya. masih lemas kan. Iya. Jadi kayak goyang-goyang begitu. Iya, terus dibawa nih. Bawa ke mes. Temanku yang satu tuh nangis terus, nangis. Iya. Sudah ndak mau kerja. Singkat cerita tuh sudah ndak mau kerja. Jadi gimana ini, ku bilang, kita makamin di sini atau gimana? Ya mau bagaimana lagi, dia bilang. Ya sudah, makamin di sini aja, bilang temanku ini. Begitu dimakamin, singkat cerita, begitu dimandiin, sudah mandiin, dibungkus sama sarung lagi, dibungkus sarung, dibuatin yang lahat kan, langsung dimakamin. Bilang temanku, aku sudah ndak mau kerja, aku nggak sanggup sudah di sini. Udah 2 orang, yang sampai nanti kita semua mati. Singkat cerita kita habis bulan tuh, memang kita kasih habis perbekalan aja. Selama 1 bulan tuh ndak kerja di sana sudah. 1 bulan nggak kerja. Tidur makan mes ya. Makan. Tapi itu banyak dari yang ada yang suara nangis lah. Jadi selama 1 bulan tuh sering terjadi hal mistisnya. Sering. Pokoknya pohon yang satu yang kita kan buat camp nih, buat Iya. apa? Buat mes. Iya. Tempat hutan yang sudah digarap tuh, sudah ditumbang. Sering terjadi tuh ada yang kalau kita lagi masak nih, tiba-tiba lewat suit gitu. Tapi bukan 1 2. Teman pun yang masak di sebelah tuh sampai dia maki tuh, setan, dia bilang, jangan ganggu orang lagi masak. Kan temanku biasa yang usil tuh, yang baru tuh usil, dia suka ngelempar lah apa. Tapi ditanya, enggak, aku nggak ngelempar kok, aku nggak lewat di situ, dia bilang. Iya. Masa nih tiba-tiba lewat begitu. Alah. Terus malam kalau pas maghrib tuh pas isya tuh kan, pas isya dari selatan tuh ada yang suara nangis Kenceng mas. kenceng, kayak suara orang nangis tuh. Tempat kejadiannya si Temennya. yang sembrono ini. Iya. Karena kan dekat tuh anunya, Tendanya dekat lah, istilahnya enggak terlalu jauh, kayak di sini ke tembok depan sana tuh. Iya. Tembok depan sana tuh, begitu lokasinya. Bilang ada suara orang nangis. Di mana? Coba tuh, bawa senter polisi yang terang tuh. Iya. Senter enggak ada kok. Udahlah, enggak usah berpikiran yang aneh-aneh. Udah lama kita ndak jadi kerja. Memang aku ndak mau kerja, dia bilang teman satu tuh. Habis perbekalan ini pulang. Pokoknya sampai bos kesini sudah kita pulang aja. Ya jadi kita selama itu nunggu bos lah, biar datang jemput ke sana. Habis itu tidur. Pokoknya setiap malam tuh ada gangguan. 1 bulan setiap malam mas. Setiap malam gangguan, orang menangis lah, ada yang teriak setiap malam tuh. Tapi sebelumnya temennya mas meninggal nggak ada apa-apa mas. Nggak ada, karena bilangnya orang sana tuh kalau kita buka hutan tuh memang kayak gitu, banyak gangguan. Ibarat kata kan rumah kita nih, kalau dihancurkan pasti pada datang. Pada datang. Begitu. Masnya sendiri pernah lihat penampakan mas? Pernah 1 kali, orangnya hitam besar. Iya, tapi aku begitu lihat langsung pingsan, nggak sadar diri. Gede berapa mas? Ya tinggi, namanya barang begitu tinggi. Pokoknya aku lihat setengah badannya itu, kepalanya belum sempat kelihatan. Itu siang atau malam mas? Malam tapi Jumat jelas. itu, malam Jumat, tapi jelas karena terang bulan. Posisi terang bulan, baru lokasi kan sudah terbuka istilahnya. Dari sinar cahaya itu kan
sudah mantul. Iya, Nah, mantul itu lah. kelihatan. Aku kan ceritanya mau buang air besar nih. Iya. Buang air besar, bawa cangkul. Karena kan kita tanam, kalau buang air besar Iya, kita tanam. tanam. Begitu aku nyangkul, begitu. Suaranya kencang memang. Aku lihat kiri kanan, belum ada orang. Apa tahu temanku ngikutin nganter ke apa, aku bilang. Lihat ke belakang, nggak ada. Ternyata dia di depanku. Pokoknya jarak ini ke tembok situlah. Astagfirullahaladzim. 1 meter atau ya jaraknya 1 meter. Iya, 1 meteran lah jaraknya makhluk. Astagfirullahaladzim, aku bilang. Lihat sampai setengah badannya aja belum kelihatan Sampai ke atas. atasnya. Itu langsung sudah ndak sadar. Tuh. Tuh masnya pingsan itu takut atau gimana mas? Iya, takut. Takut ya. Istilahnya kaget gitu Kaget, kan. ya. Kaget, begitu kaget langsung jatuh pingsan. Ya tidur di situ sampai pagi. Ya pak, temennya mas nggak ada yang datang? Ya nggak ada yang, orang nggak berani. Jauh nggak mas dari tenda mas? Jauh. Sekitar, pokoknya jauh lah. Iya, Mending jauh. Karena airnya kan di bawah sana tuh sungai. Kita kan mandi di sungai. Masnya bawa senter nih ya? Bawa parit kecil tuh begitu. Jadi yang sebelahnya itu tempat mandi. Sebelah ini buat kotoran lah gitu. Tapi ndak berak di airnya itu ndak. Buang kotoran di air ndak. Pingsan sampai pagi. Ini bentol-bentol sudah gigit nyamuk. Bentol-bentol semua. Jadi aku pulang. Aku marah sama teman, setan aku bilang, kok ndak ada yang nyamperin sama sekali. Ya malah aku tahu, dia bilang temanku. Orang sudah pada tidur memang. Posisi itu sudah pada tidur. Aku keluar buang air besar itu sudah tidur. Aku nyamperin pagi-paginya tuh, aku bangun tuh, ini sudah bentol-bentol gigit nyamuk. Namanya di hutan rimba ya. Iya, hutan rimba. Nyamuknya gede-gede ya mas? Banyak ya, gede nyamuknya. Aku pulang ke mes, aku marah-marah, aku maki-maki. Nggak ada yang nyamperin apa, udah tahu temannya nggak pulang. Lah kok tidur di mana? Aku tidur di pinggir sungai sana tuh, aku bilang. Aku kaget ya, aku lihat barang makhluk tinggi besar. Terus aku lihat langsung nggak sadar. Memang aku lihat tuh, sempat perhatikan sebentar aja, tapi dalam sekilas gitu sih. Langsung pingsan. Langsung pingsan. Jadi aku pulang tuh, dah mukamu masih pucat juga, dia bilang temanku. Ini bentol-bentol juga mukamu itu. Jadi dikasih minum, dikasih bawa bodrek sama mesagrip tuh. Bodrek ambil 5, mesagripnya itu 1 keping. Dah buatkan aku kopi. Buatkan kopi. Jadi bodrek sama mesagrip tuh aku minum jadi 1. Nggak usah, nanti overdosis, dia bilang temanku. Anda mungkin, aku bilang. Aku minum. Memang pas aku minum tuh kayak keliar gitu sih. Mabuk ya? Mabuk. Jalan sudah sempoyongan. Nggak usah kemana-mana, dia bilang. Ini bos hari ini mau datang. Dia bilang, singkat cerita nih ya. Bos ini hari mau datang. Karena ini sudah 1 bulan, sudah tanggal 2 kan, tanggal 2. Setiap tanggal 2 itu bos datang bawa makanan. Ya sudah, aku tidur aja, tidur tuh bos. Begitu sore sudah jam 5, bos datang. Dia bilang, permisi, dia bilang bosnya. Ya, kita sambut lah. Sambut, namanya bos datang, buatin teh lah. Itu Mas Herman kenapa, dia bilang. Nggak enak badan, dia bilang begitu. Jadi aku bangun, oh ya bos. Bangun, salaman. Jadi aku cerita sama bos kan. Selama kita di sini nih Pak, aku bilang, banyak kejadian yang di luar nalar lah, aku bilang. Banyak teman-teman pada diganggu. Terus si ngawur ini sudah ndak ada, sudah meninggal. Dari teman ini sudah nggak sanggup begitu kan. Nggak sanggup, terus mau pulang. Tapi masalah hutang piutang itu kan sudah lebih dari hutang lah.
hasil kita kerja. Istilahnya sudah 1 hektar, mungkin mau 2 hektar sudah mau dikerjakan, itu sudah mau selesai lah gitu, udah masuk 2 hektaran. Biarlah diganti sama orang lain aja, teman-teman mau pada pulang, sudah nggak pada sanggup. Kalau masalah pembayaran sudah terserah dari bos aja, dikasih berapa kami terima, kami ikhlas kok. Kami sudah nggak sanggup. Ya, jadi sorenya itu juga kami siap-siap pamitan sama Bos. almarhum, kami pulang. Berarti yang sudah dimakamkan nggak diaduk lagi mas kita pulang? Enggak, ya tetap Tidur berarti dimakam di situ mas? sudah di situ Sampai sekarang mas? sampai sekarang masih. Tapi sekarang sudah jadi jalan besar sudah sekarang. Nah, terus nasib makam gimana mas? Ya mungkin ya Allahu alam lah masalah itu kan, karena posisinya juga kita kurang jelas sudah sekarang, tidak terlalu ingat sudah tempatnya itu, karena sekarang tuh sudah bersih, memang hutannya sudah bersih. Yang kami ingat dulu tuh di atas bukit itu aja, tapi posisi makam sekarang kan sudah 5 Nggak tahun yang kelihatan, lalu tuh, sudah Terus 5 tahun yang lalu. kadang datangin ke mimpinya mas. Ini pas kami pulang sama bos, pulang, saya sudah nyampe kos-kosan lah, sudah nyampe kontrakan. Malam pertama itu memang aku tidur nyenyak, malam pertama nyenyak tidurnya. Terus kayak gitu 1 minggu ke depan lah ya, bahasa singkatnya itu 1 minggu ke depan. Pas malam, kalau nggak salah tuh malam Rabu, kalau nggak salah malam Rabu, pas hari puasa itu, ya pas hari puasa lah, pas bulan puasa, mau pergi, istilahnya ibaratnya itu mau pergi tarawih. Tarawih ya. Malam Jumat malam Jumat kah, hari Rabu itu, hari Rabu berarti malam Kamisnya ya. Malam Kamisnya ya, malam Kamis tuh mau pergi tarawih. Aku bilang sama temanku, Dul, aku mau pergi tarawih dulu, nggak ikut nggak? Oh nggak, aku main game online tuh sih. Main. Ya sudah, aku pergi tarawih, nanti tutup pintu ya. Ya, kalau mau ngerokok tuh, rokok di bawah TV, aku bilang. Oke, dia bilang, sudah. Karena teman-teman kan mungkin hawa dari sana itu udah ngikutin apa gimana kan di rumah. Jadi aku berangkat tarawih, singkat cerita pulang tarawih. Loh, orang nggak ada sudah di kos-kosan nih, tapi rokok itu masih nyala. Di asbak rokok itu, kan asbak kan? Rokok itu masih menyala. Terus pada kemana mas? Aku nggak tahu. Rokok itu masih nyala. Loh, si Dul ini kok bakar rokok kok nggak dihisap. Udahlah, aku buang air besar, jadi aku hisap rokok itu. Biarlah, mungkin si rokoknya si Dul yang hidup, atau dia beli apa kah. Jadi aku ambil rokok, aku hisap, buang air besar. Dul, aku bilang, nggak ada yang nyaut. Terus suara begitu lagi. Aku bilang, Dul, tolong belikan nasi bungkus, aku bilang. Nasi padang yang di depan tuh. Nggak ada yang nyaut. Yang ketiga kalinya tuh pintu WC tuh tiba-tiba kaget langsung kan. Pintu WC tuh. Jadi aku mau buang air besar tuh nggak jadi. Aku ambil lagi, udah nggak kebelet jadinya kan. Pasang celana langsung keluar. Pengajar si Dul nih, orang berak diganggu. Nggak ada orang mas? Nggak ada orang. Begitu aku keluar, itu keran kan hidup mati kok bunyi sih, ngalir airnya, langsung ngalir. Hidup, aku bilang. Jadi aku lari ke kamar mandi itu, lari, kasih mati keran tuh kan,
udah kasih mati, keluar lagi, pintu WC itu tertutup, bah! Pintu WC itu tertutup. Jadi terasa kayak gimana, kayak keganggu gitu sih. Betul, udah beneran. pulang di kos-kosan Mas. Ya, karena dia kan, kami kan satu kamar memang, Iya. sama almarhum satu kamar. Mungkin dia pulang atau gimana, begitu kan. Pokoknya setiap malam Jumat tuh ada gangguan di kos-kosan, tuh ada gangguan. Terus lah nasibnya keluarganya temennya Mas yang meninggal di makam di hutan, terus gimana Ya nasibnya begitu keluarganya? kami nyampe perkampungan, langsung kabarin keluarganya di sana tuh, Terus kampungnya lah. keluarganya gimana Mas? Dia minta apa namanya tuh, untuk tahlilan, tapi bosnya kan ngeluarin istilahnya apa, asuransi lah. Iya, Ngeluarin langsung asuransi jiwa. ya, asuransi jiwa itu sebesar 35 juta Satu orang. iya, satu orang, dikirimkan ke ibunya almarhum, keluarganya almarhum, dikirimkan. Jadi aku sebagai temannya ngomong, Bu, ini si A ini sudah meninggal ketimpa pohon, jadi dia meninggal di tengah hutan. Jadi jasadnya tidak bisa dibawa pulang karena posisi di sana itu perkampungan jauh, bilang. Ya namanya orang tua kan pasti Nangis ya. nangis, terharum lah. Sampai sekarang katanya masih gentayangan Mas temannya tuh. Sampai selama sekarang ini sudah alhamdulillah udah enggak, mungkin sudah nyaman atau tenang di alam sana bisa. Di alam sana kan diterima sama, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima ya Mas. Amin, amin ya rabbal alamin. Berarti Masa itu setelah itu kejadian itu pulang Mas ke pulang ya ke rumah. Itu tempatku namanya SP1 di Sebuku, daerah Sebuku namanya. Inilah kisah dari Mas Hirman ya, luar biasa, merinding sekali nih ya, sampai temannya itu mati ya, kakinya putus. Nah mungkin ya mungkin saya bukan tunggal lah, ini ya mungkin musibah ya, yang namanya kita kan nggak tahu di luar sana ya, yang namanya musibah apa aja ya, musibah ya. Kita doakan bareng-bareng semoga tenang di alam sana ya Mas. Amin, amin, amin. Barangkali ada pesan nih Mas buat teman-teman yang nonton. Iya. Iya. Bagi teman-teman yang siapa tahu kerja numbang pohon atau buka lahan baru, yang hati-hati, pesannya satu, ingat pada yang kuasa, jangan lupa berdoa, dan juga lupa minta doa restu dari orang tua, karena restu dari orang tua itu lebih manjur lah, gitu. Dan jangan lupa juga minta keselamatan, perlindungan pada yang kuasa. Wassalam. Kalimantan ya, hutan rendah. Sekarang udah jadi hutan apa Mas? Ya sekarang sudah menjadi gunung menangis. Gunung menangis ya. Zamannya namanya hutan, alam gaib, siluman ya. Bangsa mereka lah, kita harus saling menghormati, berbaca bismillah. Sebelum kita masuk ke alam mereka, bangsa mereka kita assalamualaikum ya. Ini buat pelajaran kita semua ya. Ini sudah awalnya dia temennya udah ceroboh ya, nggak pamit. Kita kan sebagai mau menebang pohon atau otomatis kita merusak alam mereka nih. Kita harus saling menghormati, bikin sajen atau apalah, kita harus saling menghormati makhluk sama ciptaan Allah Ta'ala. Dia sampai sini saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih Mas.